Hey guys, welcome to Daily Screen, sebuah film ataupun series yang mengangkat tema tentang perjalanan waktu yang harus ditetapkan adalah aturannya. Aturannya harus jelas gitu ya. Avengers Endgame jelas aturannya bahwa ketika orang kembali ke masa lalu itu tidak akan mengubah masa depan gitu ya. Ternyata setelah menyaksikan Loki season kedua episode pertama, justru aturan waktu di Avengers Endgame yang mereka ngebet banget aturan itu kayak gitu, dipatahkan langsung dengan fenomena time slipping dari Loki. Kenapa Loki justru mengkhianati aturan waktu yang ada di MCU? Nah, kita akan kupas secara mendalam di video kali ini guys. Mari kita flashback ke perilisan dari Avengers Endgame. Waktu itu gue ingat banget bahwa heboh tentang konsep perjalanan waktu ataupun time travel dari Avengers Endgame dan MCU itu nggak kayak aturan waktu di film-film perjalanan waktu yang mainstream gitu ya. Katakanlah ada Back to Futures, ada The Terminator, ada sempat dijelaskan juga di Doctor Who, ada juga di Harry Potter juga sempat dijelaskan gitu ya. Nah, di konsep waktu di film-film mainstream itu biasanya ketika seseorang kembali ke masa lalu itu mereka akan mengubah apa yang terjadi di masa depan. Misalnya kalian kesandung batu di masa lalu, kalian pengen ke perjalanan waktu time travel, pengen buang tuh batu, kalian akan punya cerita yang berbeda di masa depan. Entah kalian karena tersandung batu tersebut, karena batunya udah hilang, kalian ketabrak mobil setelah itu, dan itu akan menghilangkan eksistensi kalian gitu. Itu adalah konsep perjalanan waktu yang mainstream yang kita kenal sejak Back to Future dan sebagainya gitu ya. Ketika Avengers Endgame ini rilis, itu banyak sekali meme yang meledek gitu. Kok kayak gitu ya perjalanan waktunya gitu ya. Waktu itu gue ingat banget di scene dimana Bruce Banner ataupun Smart Hulk menjelaskan bahwa ketika kalian kembali ke masa lalu, itu tidak akan mengubah masa depan. Justru masa lalu tersebut yang kalian datang itu akan menjadi masa depan kalian, dan masa depan yang kalian tinggalkan itu akan menjadi masa lalu kalian. Jadi jelas gue ingat banget di film Avengers Endgame itu ada istilahnya mencuri waktu. Ketika Tony Stark menemukan GPS waktu gitu ya, mereka kembali ke masa lalu dan mencuri Infinity Stone untuk mengalahkan Thanos. Nah, di sanalah ternyata nggak terjadi apa-apa ketika Infinity Stone tersebut dicuri. Barulah setelah Loki season pertama selesai, kita baru sadar bahwa ada namanya konsep Sacred Timeline, ada yang namanya konsep Nexus Being, yang universe alternatif yang bercabang-cabang gitu ya. Nah, di Avengers Endgame kita tahu sendiri bahwa ketika mereka mencuri Infinity Stone, kan hilang tuh Infinity Stone ya, kemudian partikel PIM juga hilang gitu ya. Nah, semua itu benar-benar bisa nggak ada apa-apa, kayak nggak terjadi apa-apa berkat Steve Rogers yang kembali ke masa lalu secepat mungkin untuk mengembalikan setiap waktu yang udah mereka pinjam itu guys. Jadi alasannya yaitu guys, kenapa TVA nggak nangkep Tony Stark, kenapa TVA nggak nangkep yang lain, justru mereka nangkep Loki gitu ya. Nah, Loki ini adalah kesalahan yang nggak terlalu disadari oleh Avengers gitu ya. Sedangkan kejadian-kejadian yang mereka udah mencuri batu tersebut udah dikembalikan langsung sama Steve Rogers, jadi ya nggak akan terjadi namanya konsep alternatif bercabang gitu. Jadi TVA entah mungkin udah muncul pun udah dipangkas sama TVA, tapi yang jelas bahwa Steve Rogers ini mengembalikan batunya tepat waktu, dan Sacred Timeline tetap lurus, nggak ada cabang-cabangnya gitu ya. Barulah setelah nonton Loki kita ngeliat ada beberapa memang sering namanya makhluk menciptakan cabang tapi langsung dipangkas. Itulah alasan kenapa masa depan di Avengers Endgame itu tidak berubah ketika seseorang kembali ke masa lalu, karena ada peran yang namanya Sacred Timeline ini guys. Jadi kita sekarang sadar, oh ternyata kayak gitu. Tadinya gue kan aneh banget kok perjalanan waktu kayak gitu di Avengers Endgame. Ternyata semua itu berkat adanya TVA, dipangkas langsung. Pantesan yang namanya ketika orang ke masa lalu dan masa depan gak berubah, ya ternyata ada yang beresin selama ini gitu. Sedangkan di Back to Future, The Terminator kan gak ada yang beresin. Dan di Avengers Endgame kenapa semua tidak berubah? Karena seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya, adanya temporalum ataupun alat yang bisa menenun waktu mentah ini dijadikan Sacred Timeline, dijadikan multiverse. Nah, realitas ini kan sebenarnya tujuan politik kepentingan dari He Who Remains gitu ya. Setiap realitas yang ditenun ini menjadi satu garis waktu suci, itu pada ujungnya akan melahirkan He Who Remains. Nah, para Avengers ini ikut-ikutan di realitasnya si He Who Remains. Ketika He Who Remains membuat realitas, dia memilih realitas yang dianya selamat,
Di sini di dalam realitas ini ada film Iron Man yang pertama, ada Avengers 2012 gitu ya. Ada juga Infinity War, ada juga Avengers Endgame, semua itu jalan sejajar gitu. Makanya sekarang menjadi masuk akal kenapa konsep waktu di Avengers Endgame itu beda banget dengan film-film yang lain gitu ya. Tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa Loki justru sekarang ikut-ikutan ke film mainstream? Dia ikut-ikutan bahwa masa lalu itu bisa mengubah masa depan. Kita ingat banget bahwa di episode pertama ada adegan ketika Loki dan juga Mobius mendatangi kantor dari Obi. Itu adalah pertama kalinya Loki datang ke kantornya Obi. Tapi seketika ketika Loki mengalami time sleeping, dia langsung kembali ke ruangan yang sama di masa lalu, langsung bertemu dengan Ouroboros sendirian dan minta solusi dengan Ouroboros bahwa dia terjadi time sleeping, minta suatu alat lah untuk bisa menyelesaikan dan juga menyembuhkan time sleepingnya ini. Nah, di masa lalu ini berbarengan kejadiannya dengan kejadian di masa depan ketika Mobius ngobrol sama Obi, dan di sanalah Ouroboros mulai sadar dan ingat apa yang terjadi di masa lalu gitu. Ternyata Loki yang time sleeping ini kembali ke masa lalu, minta alat, dan dibuatlah oleh Ouroboros suatu alat yang untuk mengekstrak time sleepingnya ini yang disebut dengan temporal aura extra. Jadi gitu ya. Nah, di masa depan pas si Mobius ngajak ngomong soal time sleeping, Mobius jadi ingat lagi, oh iya, gue pernah ketemu sama Loki dulu banget dan dia minta alat itu, dan ini alatnya ada sekitar itu gitu. Artinya Loki mengubah masa depan ketika dia kembali ke masa lalu, dan itu sama banget aturannya dengan konsep waktu dari film-film time travel lainnya di luar MCU gitu, Back to Future dan sebagainya lah gitu ya. Nah, sebenarnya ini bagus guys, karena MCU sudah mulai meninggalkan konsep kekeh mereka dengan gaya dari time travel di Avengers Endgame dan mulai menyamakan dengan film-film lainnya. Itu sesuatu hal yang bagus gitu ya. Selama ini banyak yang dihina lah, dicaci maki lah, kayak ditertawakan konsep perjalanan waktunya. Ternyata sekarang sangat masuk akal. Kenapa mereka membuat aturannya berbeda kayak gitu ya, gara-gara si Who Remains ini, karena secret timeline-nya berjalan lurus yang mengakibatkan ada orang yang ngeberesin hal-hal kekacauan yang membuat seseorang itu kembali ke masa lalu, dipangkas oleh orang-orang TVA, yang which is orang-orang TVA itu juga diambil dari orang-orang yang bekas dipangkas tersebut. Sedangkan Mobius aslinya di Secret Timeline, gue yakin bahwa dia sedang main jet ski dan sebagainya gitu ya, sesuai dengan realitasnya. Tapi Mobius yang kita lihat di TVA itu kan Mobius variannya yang diambil, dan masa lalu mungkin entah kapan Mobius itu ternyata membuat Nexus Buying, membuat alternatif bercabang, yang akhirnya Mobius nggak sadar bahwa dunia ini dia udah membuat kekacauan tapi dibereskan sama TVA. Sekarang mari kita beralih ke pertanyaan yang paling juga banyak ditanyakan, kenapa bang konsep waktu yang ada di TVA dan juga di Avengers Endgame tuh beda? Salah satu alasan yang paling jelas adalah karena posisi mereka itu berbeda. Kalau Avengers Endgame berada di satu garis timeline, seperti yang kita jelaskan tadi, tapi TVA berada di luar zona waktu, atau artinya adalah di luar rajutan waktu mentah yang dibuat oleh temporal loom tersebut guys. Jadi konsep perjalanan waktu yang ada di TVA itu cuma terjadi di antara mereka aja. Artinya ada seri linear garis lurus kayak gitu guys. Jadi nggak ada peserta lain gitu. Kalau Avengers Endgame kan itu memang ada yang ngeberesin yang pertama. Kemudian juga terjadinya di multiverse, konsep waktunya pun beda gitu ya. Kalian pasti ingat di Loki season pertama ada Loki momen ketemu sama Casey, dan di lacinya Casey ternyata ada Infinity Stone yang ternyata tidak berdampak apa-apa di TVA. Itu semua karena mereka di luar zona waktu, dan itu nggak berfungsi kalau di luar zona waktu para Infinity Stone tersebut. Begitu juga dengan waktu. Memang waktu tetap ada di TVA, karena kalau nggak ada waktu gawat itu, mereka berulang kali melakukan hal yang sama gitu ya. Karena di TVA sekarang kita jadi tahu bahwa ada masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Artinya ada waktu juga di TVA, tapi yang melakoni waktu tersebut hanya mereka sendiri, karena cuman mereka yang ada di luar zona waktu ini guys. Jadi aturan waktu yang ada di Loki season kedua ini sangat berbeda, karena mereka ada di kantor TVA yang punya zona waktu linear. Ketika Loki kembali ke masa lalu akan mengubah masa depan dan masa sekarang. Jadi itu adalah alasan utama kenapa TVA punya aturan yang berbeda waktunya daripada dengan Avengers Endgame. Levelnya kalau Avengers Endgame tuh masih di kampung-kampung gitu ya, kalau TVA tuh udah main jauh ke luar negeri gitu ya. Dan ya pada intinya adalah meskipun terlihat membingungkan dan terkesan tidak kompak, sebenarnya series Loki ini sudah cukup menjelaskan apa itu konsep waktu, dan mereka tetap sama sih sebenarnya dengan konsep di film-film lainnya gitu ya. Waktu tentu saja bekerja dengan cara berbeda di TVA, tidak sama dengan Avengers Endgame. Jika waktu
waktu secara keseluruhan bekerja dengan cara yang berbeda, maka masuk akal jika perjalanan waktu juga bekerja dengan cara yang berbeda. Namun memang pada intinya adalah di episode ini menjelaskan bahwa cara kerja waktu di TVA ini sedang berubah secara perlahan, dan juga dapat menjelaskan bagaimana penciptaan multiverse di awal sebelum adanya TVA, bahkan sebelum adanya Multiverse Wars.